Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 292 menyembuhkan Li Zhangqing. Setelah Qi Feng yang berbicara, terdengar suara guntur di langit yang cerah dan membuat semua orang ketakutan. Sedangkan Yan Yang Tian, dia bahkan sangat marah sehingga amarahnya tidak dapat dipadamkan. Seluruh tubuhnya gemetar karena marah saat dia menunjuk Qi Feng Yang dan berteriak. Qi Feng Yang, mengapa kau mendorong Chu Feng untuk membunuh murid sekolahku? Sebagai orang dari istana Pangeran Qilin, kau pikir kau bisa meremehkan hukum dinasti dan menginjak-injak kehidupan manusia? Yan Yang Tian, Du Guoyun dari sekolah Ling Yunmu tidak memiliki rasa hormat sedikit pun terhadap para seniornya, dan dia bahkan sangat tidak terkendali. Dia benar-benar telah menarik lengan Li Zhangqing di depan begitu banyak kepala sekolah, dan dia mempermalukan seorang senior. Sekalipun murid seperti dia punya sedikit bakat, saat dia dewasa nanti, dia pasti tidak akan berbuat baik. Sebaliknya, dia hanya akan berbuat jahat dan karena membiarkannya hidup itu merugikan, kenapa tidak menyingkirkannya saja? Aku menyuruh Chu Feng melakukan itu demi kebaikan sekolah Ling Yunmu. Kalau tidak, jika sekolah Ling Yunmu dikelola olehnya di masa depan, sekolah itu pasti akan terjerumus ke jalan yang tidak bisa kembali dan akan menjadi sekolah iblis. Yan Yang Tian, tidak perlu berterima kasih padaku. Sebagai kepala istana Pangeran Qilin, membantu warga menyingkirkan bahaya adalah tanggung jawabku. Mari kita bertemu lain waktu. Qi Feng yang awalnya menunjuk dan menegur Yan Yang Tian dengan puas sementara ludahnya berterbangan di udara, lalu sambil tertawa, ia meraih bahu Chu Feng, melompat dan berjalan di udara. Ia menghilang dari pandangan orang banyak begitu saja. Yang tertinggal hanya sekelompok kepala sekolah, tetua, murid yang tercengang, begitu pula Yan Yang Tian yang memasang wajah geram namun tidak bisa berbuat apa-apa. Qi Feng yang berjalan di udara dan kecepatannya sangat cepat. Dengan sekejap, dia dan Chu Feng meninggalkan jangkauan sekolah Ling Yun. Itu menyebabkan lidah Chu Feng menjadi kaku karena kecepatan itu tidak dapat dicapai dengan teknik langit kekaisaran yang dia kuasai. Itu juga berarti bahwa meskipun Chu Feng memiliki teknik langit kekaisaran, meskipun dia bisa menahan udara untuk berjalan, jika dia berhadapan dengan para pendekar alam surga sejati, kecepatannya saat ini masih kalah dan dia bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. Setelah Qi Feng yang membawa Chu Feng pergi dari sekolah Ling Yun, ia berhenti di sebuah desa di atas gunung. Di sana ada rumah petani sederhana. Rumah-rumah sederhana dengan halaman yang dikelilingi pagar. Di dalam halaman, ada sekelompok ayam dan angsa dan mereka sedang menjerit-jerit liar. Di luar halaman, ada puluhan warga yang mendongak untuk melihat. Mereka membelalakkan mata, mulut, dan wajah mereka penuh keheranan, karena pada saat itu, mereka melihat dua sosok turun dari langit. Hal itu benar-benar membuat warga desa pegunungan yang bahkan belum pernah menyentuh ilmu bela diri sebelumnya ketakutan. Beberapa orang bahkan mengira bahwa dewa turun dari langit dan satu persatu berlutut di tanah dan mulai berdoa ke arah langit. Dua orang yang turun dari langit itu tentu saja Qi Feng Yang dan Chu Feng. Setelah mendarat, Qi Feng Yang tidak memperhatikan warga. Dia membawa Chu Feng langsung ke rumah sederhana itu, dan di dalam rumah sederhana itu, Chu Feng melihat dua sosok yang dikenalnya. Salah satunya adalah Li Zhangqing. Saat ini, wajahnya pucat pasi dan bibirnya berwarna ungu. Dia terbaring di ranjang kayu dalam keadaan koma. Di samping tempat tidur tempat Li Zhangqing berbaring, kepala sekolah Jade Maiden sibuk mondar-mandir dengan kepala penuh keringat. Dia menjahit lengan Li Zhangqing yang robek dengan rumput obat. Tuan Qi, Anda kembali. Du Guoyun itu terlalu hina. Ketika dia merobek lengan Zhangqing, dia menggunakan kekuatan mendalamnya untuk menusuk dan menghancurkan meridian dan ototnya. Dengan teknik medis saat ini yang saya kuasai, saya tidak punya cara untuk menyembuhkan lengan Zhangqing. Setelah melihat Qi Feng Yang, kepala sekolah Jade Maiden segera melesat keluar. Jangan takut. Kita punya spiritualis dunia di sini. Qi Feng Yang tersenyum santai dan ringan, lalu mengarahkan pandangannya ke arah Chu Feng di sebelahnya. Chu Feng juga tidak menunda saat ia segera maju untuk memeriksa situasi terkini kedua lengan Li Zhangqing. Melihat Chu Feng yang sedang mengutak-atik lengan Li Zhangqing seolah-olah dia tahu apa yang sedang dia lakukan, kepala sekolah Jade Maiden sedikit mengerutkan kening, dengan khawatir menatap Qi Feng Yang, lalu bertanya dengan suara rendah. Tuan Qi, otot dan meridian di kedua lengan kepala sekolah Li telah hancur. Lengannya tidak lagi utuh, melainkan sepasang lengan yang tidak dapat dipulihkan. Meskipun metode spiritualis dunia itu istimewa, saya khawatir mereka masih tidak dapat disembuhkan dan kita masih perlu menemukan orang dengan teknik medis yang lebih hebat sehingga mereka dapat memikirkan beberapa metode. Saat menghadapi keraguan kepala sekolah Jade Maiden, Qi Feng Yang hanya tersenyum tipis dan berkata, World Spiritis kita bukanlah seorang biasa. Pada saat yang sama, cahaya yang menyilaukan muncul dari arah Chu Feng dan Li Zhangqing. Adegan itu membuat kepala sekolah Jade Maiden terkejut saat dia buru-buru mengalihkan pandangannya. Meskipun dia tidak berharap banyak saat melihat ke atas, bahkan dia, yang memiliki cukup banyak pengalaman, merasa takut. Karena pada saat itu juga, di kedua lengan Li Zhangqing, sebuah formasi mini muncul.
Formasi itu mengalir dan berputar dengan simbol-simbol sambil memancarkan cahaya abu-abu samar. Saat cahaya itu menyelimuti mereka, simbol-simbol itu terus masuk dan keluar dari kedua lengan Li Zangqing saat mereka memancarkan kekuatan unik mereka. Saat simbol-simbol itu bergoyang, otot-otot dan meridian Li Zangqing yang robek mulai pulih. Pada saat yang sama saat mereka pulih, mereka sudah terhubung kembali dengan meridian aslinya. Perasaan ini, mungkinkah Chu Feng adalah seorang spiritualis dunia jubah abu-abu? Pada saat itu, kepala sekolah Jade Maiden dengan terkejut membuka mulutnya. Tuan Jubah Abu-Abu, apakah Anda pernah mendengar tentangnya? Qi Feng yang tersenyum. Apa? Apakah itu berarti Tuan Jubah Abu-Abu adalah Chu Feng? Setelah mendengar Qi Feng yang mengatakan itu, lingkaran lain melebar di mulut kepala sekolah gadis giok yang sudah melebar. Hehe. Qi Feng yang hanya terkekeh mendengar pertanyaan utama dari sekolah gadis giok dan dia tidak menjawab. Baiklah, selama kepala sekolah bisa beristirahat dengan tenang selama beberapa hari, dia pasti akan pulih sepenuhnya. Tepat pada saat itu, Chu Feng berdiri dan menatap Li Zangqing. Lengannya yang robek sudah tidak terluka sama sekali, dan Chu Feng juga menjahit kembali lengan jubah panjang yang robek itu dengan teknik Spirit Formation. Dia bahkan menghilangkan noda darah. Wah, Chu Feng, kamu hebat sekali. Pada saat itu, kepala sekolah Jade Maiden sangat gembira. Di wajahnya yang sudah cantik, dia kini tersenyum seperti bunga kecil. Dapat dilihat bahwa dia benar-benar memiliki perasaan yang kuat dan istimewa terhadap Li Zangqing. Hebat sekali. Ada hal lain yang bahkan lebih menakjubkan. Qi Feng yang tersenyum aneh. Apalagi? Kepala sekolah Jade Maiden membelalakkan matanya saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu dan cermat. Jangan terburu-buru. Kau akan segera tahu. Bukan hanya kau yang akan tahu, orang-orang di seluruh provinsi Asure juga akan tahu. Qi Feng yang terkekeh dan dia benar-benar menimbulkan sedikit ketegangan. Setelah mendengar kata-kata itu, kepala sekolah Jade Maiden yang sudah penasaran menjadi semakin penasaran. Namun karena status dan kekuatan Qi Feng yang, tidak baik baginya untuk bertanya lebih banyak lagi. Dia hanya bisa menantikan kedatangan berita itu dengan segera. Desa itu dibeli oleh Qi Feng yang. Hanya karena Li Zangqing sedang memulihkan diri di sana, setiap penduduk desa pegunungan yang miskin dan tertekan itu mendapat jumlah yang sangat besar yang tak terbayangkan. Selain itu, sebagai tanda terima kasih, setelah mengetahui dengan jelas bahwa Qi Feng yang telah memberi hadiah kepada penduduk desa, Chu Feng tetap memberi mereka banyak emas karena bagi Chu Feng, hal-hal seperti uang hanyalah materi duniawi. Hanya obat-obatan yang sangat berguna baginya. Saat mereka menghadapi kekayaan yang tiba-tiba meledak, penduduk desa yang awalnya mengira bahwa Chu Feng dan yang lainnya adalah dewa mengeluarkan semua barang bagus dari desa untuk memperlakukan Chu Feng dan yang lainnya dengan hormat. Ayam, bebek, angsa, babi, kuda, kambing, makanan yang bisa dimakan semuanya dibuat dengan nikmat dengan berbagai macam metode. Setelah Chu Feng dan yang lainnya yang terbiasa makan makanan lezat menyantap hidangan lezat di desa pegunungan, harus dikatakan bahwa itu adalah gaya yang sangat istimewa dan cukup menarik. Setelah makan malam, Chu Feng dan Qi Feng yang berjalan di udara. Kali ini, Qi Feng yang tidak berjalan di udara sambil menggendong Chu Feng. Chu Feng menggunakan teknik langit kekaisaran dan berjalan menuju cakrawala berawan ungu.